Dan untuk yang varian hybrid ini, akselerasi dari mobil ini bisa tembus di 8 detik saja guys. Jadi bisa Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza RFR. Kami sedang berada di GWM Tomang karena untuk melihat dan mereview mobil yang cukup spesial buat kami. Karena kami pernah ketemu dengan mobil ini ketika di China sana dan akhirnya diluncurkan di Indonesia. Yes, GWM Tank 300. Mobil yang secara desain punya bahasa desain emosional. Kalau Tank 500 itu lebih ke logical, rasional gitu ya. Hafal juga rasional. Ini emosional karena mobil yang bentuknya off-roader banget, desainnya keren banget, kotak-kotak. Tapi sepertinya ini bakal bisa laris manis di Indonesia dengan approach yang diberikan oleh GWM Indonesia. Seperti apa mobilnya? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT review GWM Tank 300. Oke, ini dia GWM Tank 300, mobil terbarunya GWM yang mana sejak peluncuran brand mereka di Indonesia, mereka total sekarang sudah punya 5 line up yang dijual di Indonesia. Luar biasa ya, jor-joran banget. Ketika kami diundang ke China sana, mereka tuh sebenarnya kayak grup besar ya GWM. Dia punya membawahi sebuah brand Haval, membawahi brand Tank yang khusus untuk SUV, dan juga Ora. Dan juga ada satu lagi banyak banget Way. Jadi mereka sudah punya struktur yang lebih siap kalau kami perhatikan dibandingkan dengan beberapa brand asal China lainnya yang mana baru mulai rebranding. Sedangkan kalau mereka sebenarnya kalau di China sudah rebranding dengan sangat baik kalau bisa kami bilang. Karena ya mereka udah tahu kalau Tank itu untuk khusus SUV, kalau misalnya Haval untuk yang teknologi-teknologi, terus juga misalnya Ora tuh yang futuristik segala macamnya. Mereka sudah punya segmentasi di setiap brand-brand yang mereka luncurkan. Nah, ini adalah Tank 300, artinya ini mobil yang khusus untuk SUV. Kalau Tank 500 itu kalau bisa dibilang dia lawannya kelas-kelas keren Land Cruiser, terus juga kelas-kelasnya ya SUV besar seperti itu ya. Nah kalau ini lawannya kelas-kelasnya ya Jeep Wrangler, Rubicon, dan kalau misalnya brand asal China lainnya mungkin lawan-lawannya BJ40 gitu ya. Nah kalau ini, kalau menurut kami Tank 300 ini lebih menarik. Kenapa? Karena dia punya bahasa desain yang lebih bagus dan penyematan mesin yang lebih keren lagi. Seperti apa? Langsung kita bahas yuk. Nah, kalau desain depan, seperti yang kami pernah bahas di China sana, dia tampang desain depannya ala-ala Bronco dicampur dengan Rubicon. Dia keren banget ya dengan plastik-plastik seperti ini. Lampunya semua sudah LED. Dia LED DRL di sebelah sini dengan proyektor di atas dan di bawah. Keren banget dengan grill yang warna hitam di bagian sini. Dan uniknya, logo tanknya tuh besar banget di tengah sini. Dan meskipun dia sebuah off-roader, dia sudah dilengkapi dengan fitur yang cukup bagus seperti kamera 360 yang ada di bagian sini. Jadi keren banget gitu ya. Overall tampang depannya rugged look banget, tough banget. Ini cocok banget untuk diajak untuk off-road. Apalagi melihat approaching angle dari mobil ini juga bagus banget karena ya kita bisa lihat aja ini raised up banget gitu. Meskipun dia disematkan mesin hybrid, ada motor listrik ya, tapi tenang aja, diajak off-road mobilnya tetap capable banget. Lihat bagian samping. Di bagian samping mengotaknya makin kelihatan lagi ya. Kita bisa lihat dari kap mesinnya, tarikan sininya ya. Dengan hood scope-nya ini bagus banget. Plastik cladding-nya masih berlanjut dan ini jaraknya tuh tinggi banget karena kalian bisa siap banget untuk diajak off-roadan. Ini kalian bisa lihat ya, suspensi di bagian dalamnya, segala macamnya. Velgnya dia juga sudah pakai ban yang sudah lebih siap untuk diajak off-road, bahkan dibandingkan dengan kakaknya si Tank 500. Dia lebih siap lagi diajak untuk off-road. Dia sudah pakai Continental
Cross Contact AX6. Wah, ini sudah lebih ready untuk diajak off-road. Konfigurasi bannya 265/65 R17, meskipun 17 inci tapi bannya tebel banget. Ini akan sangat nyaman ketika dipakai off-road. Kami sudah pernah jajal mobil ini waktu itu untuk di daerah di China sana. Ini mobil capable banget untuk diajak off-road. Dan banyak banget ya review-review yang mobil ini kalau diajak off-road, bahkan kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya asal Amerika, Jepang, dan segala macam, malah justru dia lebih jago untuk diajak off-road. Keren. Ini lihat ya, bodi mobilnya tuh tebel-tebel semua. Jadi kalian nggak usah takut lagi untuk ajak mobil ini untuk off-road. Yang unik, spionnya meskipun kesannya dari plastik dan segala macamnya, tapi di dalam spion ini banyak banget fitur yang sudah disematkan. Seperti sense sudah LED, blind spot monitoring ada, dan ada kamera 360 juga di sini. Jadi nggak main-main meskipun bentuknya kayak ya off-road biasa ya. Tapi jujur ini keren banget. Dimensi wise, dia panjangnya di 4.700-an mm. Jadi sebenarnya kalau secara panjang dimensi dia masih sedikit lebih kecil ya dibandingkan dengan Tank 500 yang panjangnya 5 meter. Ini 4.700 ya, dia dimensi-dimensi kelasnya Wrangler lah ya. Kalian bisa lihat panjangnya. Dan yang keren, gagangnya juga diberikan plastik seperti ini sehingga terkesan maco banget. Dan dia juga diberikan footstep di sini yang fix. Kalau mau naik ke mobil juga lebih mudah. Tuh, mempermudah banget karena berfungsi dengan sangat baik nih. Wow, menarik. Yes, dia sudah keyless entry dan kuncinya mirip banget dengan kunci-kunci tank lainnya. Dia kuncinya seperti ini. Ada logo tanknya. Dia sudah keyless entry, kita bisa akses dari sini untuk mengunci. Sudah auto retract juga. Jadi kalau bisa di unlock juga dia sudah langsung otomatis terbuka juga kuncinya. Oh. Yes. Keren banget. Nah, di bagian belakangnya seperti layaknya mobil-mobil off-roader sejati, dia tampangnya keren banget ya. Dia bengotak dengan wiper yang ada di bagian atas sini. Dia jadi meskipun dia mobil off-roader tetap diberikan wiper dan juga defogger di sini, bagus banget. Dan bannya terekspos dengan memang locknya dibuat ada covernya seperti ini. Dia juga ada kamera 360 juga di bagian belakang untuk kamera mundurnya, bagus banget. Dan fitur wise, mobil ini lengkap banget sebenarnya. Nanti kita akan jelaskan di bagian dalam. Dan yang keren, dia sama seperti Tank 500. Bentuk lampu belakangnya kayak waterfall gitu ya, keren banget ke bawah gitu. Dia juga ada animasinya ketika misalnya kita unlock, dia ada animasinya. Kalau kita lock dan kita unlock tuh dia ada animasinya, bagus banget. Dia lampunya juga semua sudah full LED karena memang ya secara takhta Tank 300 ini juga memang sudah lumayan oke banget gitu ya. Keren. Dia sudah ada reflektor di bagian sini, sensor parkir 1, 2, 3, 4, sensor parkirnya bagus banget. Dan ini nomenklaturnya GWM Tank 300 dan varian HEV. Yes, karena yang masuk ke Indonesia adalah varian hybrid. Keren banget, nanti akan kami jelaskan. Tempat penempatan platnya di bagian kiri belakang sini gitu, dan tempat untuk membuka bagasinya itu di bagian sini. Yes, luar biasa. Nah, begitu kebuka, memang kebukanya ke samping sama seperti si Tank 500 karena memang dia masih pakai konde kan untuk menunjukkan bahwa dia full off-roader gitu, keren banget. Dan yang menarik, meskipun dia off-roader, biasanya kan mobil-mobil off-roader gini walaupun kotak tapi tidak terlalu mementingkan tentang practicality. Tapi mobil ini practicality-nya juara banget. Kita bisa lihat sini, kapasitas bagasi dari mobil ini masih di 400 liter. Dan yang menarik, di sini ada colokan rumah. Tuh, wow. Ada colokan rumahnya di sini. Gitu. Speaker subwoofer di bagian belakang. Ini masih lega banget ya, dan kalau kalian mau lipat baris keduanya, ini cukup mudah karena masih bisa dijangkau dengan sangat baik. Yang bikin kami surprise, dia juga masih rata lantai hingga ke bagian depan. Sehingga kepraktisan dari mobil ini masih juara banget. Oke, ini dia interiornya dari GWM Tank 300. Wah, ini dari sini aja kami langsung melihat bahwa ini jauh lebih mewah dibandingkan dengan ya rivalnya dari asal Amerika ya. Jadi kalau kalian bilang ini copycat, approach-nya aja beda. Approach-nya tuh dari mobil ini dengan yang asal Amerika beda banget karena dia tetap menimpilkan kemewahan di sini, build quality yang sangat baik dibandingkan dengan sana kayak kesannya masih kayak classic look banget ya dalam interiornya. Sedangkan di sini semuanya serba mewah. Mulai dari interior sudah pakai full kulit, full leather, dan leathernya ini nggak main-main menurut kami, sudah ada jahitan asli. Dia ada sculpture-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita berbelok-belok, dia masih nahan badan kita dengan sangat baik. Nggak cuma
bench seat yang lurus gitu ya, dia masih oke banget. Dia masih sangat nyaman di belakang sini, dan tambah lagi dia juga masih diberikan sebuah armrest. Nah, ini tapi ini kebetulan ini seat beltnya agak dibuat nyangkut ya. Bawah sini, nyangkut gini. Jadi dia masih ada armrest, yes, dengan ada 2 cup holder. Bagus banget, dia sudah ada diberikan karet gitu, dan armrestnya ada stoppernya, jadi bagus, terasa nikmat. Apalagi di bagian door trim ya, semua sudah dilapis kulit yang tersentuh tangan. Di bagian sini sudah terlapis kulit dengan ada sculpture-nya juga, bagus. Dan power window-nya juga ada di bagian sini, dan power window-nya semua sudah all auto. Jadi biasanya mobil-mobil off-roader gitu tempat power window di tengah sini, terus nggak all auto gitu ya. Ini sudah semuanya sudah all auto. Dan di door trim semuanya sudah dilapis kulit, walaupun di bagian atas memang masih keras, tapi dia tetap ada premium sound dari Infiniti yang suaranya bagus banget suaranya di sini. Ada 2 ya, jadi dia speakernya total ada banyak banget. Dia ada speakernya karena memang sudah ada subwoofer juga dan sudah ada premium sound. Dan tambah lagi hingga ke belakang sini dia juga sudah ada ambient light. Terasa mewah banget ya. Jadi nggak kayak mobil-mobil off-roader yang kita pikirkan selama ini yang harganya juga sekarang sudah 1,7 miliar. Mending ambil ini, harganya setengahnya, sudah efisien juga, design wise ya. Malah menurut kami kalau interior kayak rasanya lebih mewah ini sih dibandingkan dengan asal Amerika itu. Di belakang tetap diberikan sebuah AC, kisi AC walaupun hanya meneruskan dari depan saja, dan ada soket USB A dan juga dua USB A di bawah sini gitu. Dan ada ruang penyimpanan juga di belakang sini. Overall kalau dari belakang sini sih jauh lebih mewah ya, apalagi sudah ada lampu yang juga sudah LED di belakang sini. Oke, ini dia interior depan dari GWM Tank 300. Kita nyalain dulu ya, panas banget. Seperti layaknya Tank 500, kompetitornya dari Amerika sih. Chime ketika welcoming itu keren banget, serius. Dan ini kita nyalain AC. Wah, desain interiornya sih kalau dibandingkan dengan milik off-roader asal Amerika jauh ya. Ini jauh lebih mewah. Bayangin aja penggunaan material di atas sini sudah soft touch dengan jahitan-jahitan asli. Terus juga di sini ada kayak wooden panel yang didesain sangat arts abstrak tapi bagus ya gitu ya. Well design gitu ya, bagus banget abstrak di bagian sininya. Terus juga dia setirnya keren banget. Dia sudah ada pedal shift juga. Dia bisa tilt dan juga teleskopik. Jarang banget itu terjadi tilt dan teleskopik, bagus. Dia juga sudah AC-nya sudah kayak turbin gitu. Ya mungkin banyak yang bilang ini mirip Mercy, ya wajar, di Indonesia aja segrup, ya kan? Memang mereka sudah banyak sharingnya di sana ya, karena since Mercy juga lumayan besar di China, dia banyak joint venture dengan beberapa brand di asal China gitu. Jadi banyak banget ya yang dipelajari dari sebuah Mercy, bahkan ditingkatkan dari Mercy, karena kita tahu sendiri Mercy sekarang secara build quality ya di bawah mobil ini sih. Nggak ada plastik kriat-kriat di sini ya. Nih, plastiknya nggak ada yang kriat-kriat. Semuanya full solid. Di bagian kanan sini bahkan ada sebuah tempat untuk naruh kunci kita bisa, atau mau naruh sebuah kartu e-money kita supaya nggak hilang-hilangan. Ini juga bisa, bagus banget. Dia ada wireless charging di sini, terus juga dia sudah ada jam, bahkan mewah banget kayak Tank 500 juga. Dan di ke atas kanan kiri dikelilingi untuk limited strip differentialnya. Jadi kita bisa 4H 4L buat locknya, jadi bagus banget. Ini mode-mode off-roadnya bisa di atas sini. Keren, dia juga sudah ada defoggernya, dan hazard juga ada di tengah sini. Pengaturan AC-nya, tombol-tombolnya ada di bawah sini. Dia sudah auto climate control tapi masih single zone. Dan tombolnya di sini, cuma memang langsung ada shortcutnya muncul di bagian layar, dan kita baru bisa atur juga di bagian layar sini gitu. Oh, even dia sudah dual zone climate control. Kalau kita touch di bagian sini langsung jadi dual zone climate control. Wow, keren, bagus banget. Dan dia juga sudah ada ventilated seats untuk depan kanan dan juga depan kiri, dan juga sudah ada ionizer untuk AC-nya. Jadi bagus banget. Jadi rasanya di dalam tuh bisa tetap segar gitu ya. Bagus banget nih layar entertainment-nya. Dan layar entertainment-nya overall semua sama persis mirip dengan ada di Tank 500. Dia sudah ada bisa melihat energy flow kita, terus juga bisa melihat banyak hal ya. Kita bisa melihat average fuel consumption kita, Apple CarPlay, Android Auto secara wired dan juga wireless. Terus juga dia bisa melihat banyak hal ya, untuk wireless charging lights-nya, pengaturan ambient light dan segala macamnya. Smart drive-nya dia juga sudah ada safety, fitur safety-nya banyak banget ya. Dual lane keeping assist, traffic sign assist, red side lane change assist, dia collision mitigation, rear cross traffic alert, blind spot monitoring, semuanya juga sudah ada.
Dan dia juga sudah ada sebuah adaptive cruise control, distance-nya kita bisa set juga dari sebelah sini. Jadi dia sudah pakai ADAS, bayangin mobil off-roader seperti ini sudah ada ADAS-nya. Keren banget. Speedometernya juga mirip sama dengan tank, tampilannya juga banyak yang bisa kita atur-atur. Mau kita tampilan off-roader, dia sudah ada kompas juga, average fuel consumption, energy flow juga, terus banyak banget yang bisa kita tampilin di sini ya. Di bagian kiri tampilan segala macamnya juga bisa kita atur. Sound sistemnya juga bagus karena sudah dari Infinity, dan kerennya juga sudah ada pencet pegangan di sini, bagus banget. Wireless charging, mode off-road di bagian kiri, mode berkendara juga bisa kita atur. Mode berkendaranya ada banyak, ada normal mode, ada sport mode, terus ada juga eco mode, normal berkendara, dan traction mode seperti mud mode, sand mode, snow mode, banyak macam halnya. Dan juga mau all wheel drive biasa atau 4L, dia juga sudah ada di bagian sini. Jadi lengkap banget, dan tuas transmisinya keren ya. Kalau si tank tuh ya bentukannya beda gitu, kalau ini kayak maco gitu. Dipencet tuh kayak dipegang aja kayak keker gitu ya. Di sini ada kamera 360, dia juga sudah ada tank turn juga tetap ada di sini. Tombol tank turn jadi untuk memudahkan untuk putar balik juga ada. Dia sudah ada hill descent control juga, untuk cruise control di off-road juga ada, sudah bisa dia ketika dimasukin di 4L. Nah, dia banyak banget ya, dia sudah ada kayak cruise control untuk di off-road juga sudah ada. Jadi memang mobil yang menurut kami off-road ready banget, dan banyak yang membuktikan bahwa mobil ini memang sangat siap sekali untuk diajak off-road. Ruang-ruang penyimpanan di sini ada sebuah cup holder. Dia bisa kita atur ya. Nih bahkan ada ruang pendinginan di sini juga, bisa dijadikan pendingin di dalam sini. Ini ada banyak botol air mineral ya, bisa dibuat dingin. Dan kalau mau jadi cup holder di sini juga bisa. Jadi seperti layaknya tank 500 juga. Kursi pengaturannya sudah elektrik guys. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet lagi, kanan dan kiri semua yang di depan sudah elektrik. Di atas juga sudah ada sunroof dan tempat penyimpanan kacamata. Terus juga dia sudah ada lampu-lampunya yang juga sudah LED gitu ya. Depan belakang sudah LED. Sun visor dia sudah ada kaca dan juga lampu. Bagus banget, mewah banget ini tank 300 jujur. Dan setirnya di bagian kanan untuk pengaturan MID, yang kiri untuk pengaturan layar head unit. Sudah ada adaptive cruise control di bagian sini, pengaturannya sudah tilt telescopic seperti kami bilang tadi, dan sudah ada hand grip ini untuk membantu keluar dan masuk dari mobil ini. Jadi overall menurut kami ini mobil yang sangat menarik sekali, keren banget. Kami juga sudah pernah bahas waktu di China sana. Dan yang kerennya lagi di bagian door trim juga, kalau beda sama yang belakang tadi banyakan hard plastik bagian atas, kalau ini sudah soft plastik, ini soft plastik. Terus ini bagian ini leather, tuas-tuas kunci, dan tadi kami bilang tadi semua kacanya sudah all auto, depan belakang. Autonya nggak cuma up tapi juga auto down, jadi up and down semuanya sudah all auto. Jadi feel premiumnya kerasa sampai sini gitu. Tapi yang menarik, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan mesin yang berbeda approach-nya. Kenapa berbeda? Untuk sebuah off-roader ini beda banget. Langsung kita lihat yuk, let's go. Nah, ini yang menarik di bagian kap mesinnya. Mobil ini memiliki mesin yang berbeda approach ya. Biasanya kalau mobil-mobil off-roader, either dia mesinnya diesel, besar, torsi besar, atau mesinnya mesin besar, seperti layaknya mobil-mobil Amerika ya. Tapi tidak di GWM Tank 300 ini. Mereka tahu betul dengan memodernisasi dunia seperti sekarang, mesin harus bisa tetap efisien, tetap enak, tapi tetap memiliki torsi yang besar. Jadi gimana caranya? Dikasih mesin hybrid. Yes, mesin di dalam mobil ini bukan mesin 3000 cc, bukan mesin 3700 cc, bukan mesin diesel juga 2500 cc, tapi 2000 cc saja. Yes, 2000 cc saja, turbocharged, tapi sudah diimbuhi dengan teknologi hybrid dengan motor listrik dan juga baterai yang sebesar 1,76 kWh. Baterainya dan motor listriknya itu dikombin dengan mesin bensinnya sehingga tenaganya menghasilkan 342 horsepower dan juga torsinya 648 Nm. Jadi hampir 650 Nm. Itu bisa dibilang dibandingkan dengan mesin-mesin diesel-diesel solar yang cumi-cumi darat itu, ini lebih gede, lebih besar karena sudah ada motor listriknya. Dan tambah lagi karena ada motor listriknya, kalau kalian pakai di kemacetan jalanan Jakarta seperti ini bisa sangat efisien sekali. Karena kami sudah tes di tank 500 dengan bodi yang lebih besar aja, itu dalam kotanya bisa lumayan irit karena dia sampai kecepatan 30 km per jam benar-benar tidak memakai bensin sama sekali. Bisa berjalan dengan full EV gitu. Menarik banget spesifikasinya. Tapi bagaimana dengan rasa berkendaranya?
Langsung aja kita coba yuk, let's go. Oke, merasakan rasa berkendara dari GWM Tank 300. Wah, jujur kita bahas dulu dari posisi duduknya, posisi mengemudinya. Jujur nih, mobil memiliki posisi duduk yang raised up, wajar ya karena dia sebuah SUV besar. Tapi yang kami suka, dia posisi duduknya itu tinggi untuk menyokong visibilitas yang bagus karena kacanya kotak-kotak, terus juga posisi duduk ke depannya enak. Kita bisa mengukur hoodnya karena kelihatan nih tipikal klasik SUV yang mana kita tuh bisa melihat moncong dari depan mobilnya. Jadi bukan yang nggak kelihatan di depannya. Ini sekarang ini benar-benar kelihatan dari sisi depannya dan kita benar-benar bisa melihat bagaimana posisi depan dari mobil ini tuh kelihatan. Ini gampang banget. Jadi ngukur kanan kiri depan belakang. Tambah lagi memang dibandingkan dengan beberapa mobil lainnya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang sudah ada 3D view, ada reverse trackingnya bahkan, dan juga ada intelligent parkingnya. Jadi intelligent parkingnya ini berpengaruh banget untuk dia bisa parkir sendiri ketika misalnya kita kesulitan mencari parkir. Bayangin, mobil off-road harga 800 juta atau setengah dari yang terkenal, yang sering dipakai sama tukang pajak ya, itu malah punya lebih canggih dibandingkan dengan orang-orang pajak yang dipakai sama orang pajak gitu ya. Jadi lebih canggih, lebih mewah bahkan dalamnya dibandingkan dengan beberapa mobil tersebut. Dan jujur fit and finish di dalam sini lebih solid. Dan ini mempermudah banget kalau kita bermanuver ya. Misalnya kebetulan nih kita lagi bermanuver di dalam GWM Tomang. Ini kalau bermanuver sama mobil ini gampang banget. Apalagi juga diimbuhi dengan teknologi-teknologi mereka yang jujur menurut kami cukup mutakhir. Banyak banget nih, kamera 360-nya udah ada kolongnya transparan, jadi kita bisa melihat ya di bawah dari mobil ini tuh ada apa, kita bisa ngira-ngira kira-kira bakal kena kolong dari mobil kita apa enggak gitu ya, itu bisa kelihatan semua kalau dari GWM Tank 300 ini. Ini sama persis teknologi yang juga digunakan di Tank 500 yang kita tahu selama ini gitu ya. Easy to drive banget mobilnya, setirnya juga menurut kami cukup ringan, apalagi di mode Eco ini ringan banget. Dan yang kami suka, dia juga sudah ada cornering sensor, jadi sudah ada cornering light. Jadi cornering lightnya ini ketika kita bisa berbelok, membelokkan setir atau menyalakan sen, fog lamp yang terluar itu ya, misalnya mobil kiri, fog lamp bagian kiri itu langsung menyorot ke tempat yang kita mau belok. Misalnya mau belok ke kiri atau mau belok ke kanan, itu fog lamp yang terluar atau fog lamp bagian kanan atau kiri dia langsung menyala sendiri gitu. Jadi kita tahu di sisi-sisi angle blind spotnya mana yang bisa kita atasi, misalnya nggak kelihatan gitu ya, itu bisa kelihatan di sini gitu. Menarik banget. Jadi posisi duduk, drivability sama seperti Tank 500 lah. Kami bilang waktu Tank 500 meskipun besar tapi surprisingly nggak kesulitan sama sekali ketika disetirin. Sedangkan banyak mobil-mobil yang dengan dimensi lebih kecil itu lebih sulit menurut kami untuk disetirin. Sedangkan sama seperti Tank 500 dengan ini dimensi lebih kecil, Tank 300 ini juga lebih mudah lagi untuk disetirin gitu ya. Gampang banget ini, kita mundur seperti ini, sudah ada reverse tracking, jadi sudah bisa mundur ketika kita maju, itu dia tinggal aktifin aja tombol yang ada di layar head unit, mempermudah banget untuk bermanuver gitu. Jadi mobilnya enak dan mudah dimanuverkan. Dan yang menarik, seperti kami tadi bilang, bahwa powertrain dari mobil ini adalah hybrid, 2000cc hybrid. Dan hybridnya itu baterainya lumayan besar ya kalau dibandingkan dengan hybrid-hybridnya milik, let's say lah ya, jagoan hybrid lah ya, Toyota gitu ya. Biasanya rata-rata mobil-mobil mereka tuh paling baterainya 1,3 kWh gitu ya. Mobil ini baterainya lumayan besar di 1,76 kWh. Dan itu sangat membantu sekali ketika kita macet-macetan. Jadi ketika kita macet-macetan, dia bisa selalu menyalakan mode EV-nya. Dan mode EV-nya itu sama seperti di Tank 500, mode EV-nya itu bisa mulai menyala hingga kecepatan 30 km per jam. Jadi full EV ketika macet-macetan, sehingga membantu banget ketika misalnya kalau lagi macet-macetan gitu kan, start dari awal dan berjalan macet-macet itu bensin paling boros tuh di saat seperti itu. Nah di Tank 300 ini itu bisa terbantu banget dengan mode itu, jadi dalam kotanya bisa sangat efisien sekali. Ya kalian mendapatkan bargain yang lebih lengkap, lebih mewah juga, secara fitur wise juga lebih menarik gitu. Dan untuk yang varian hybrid ini, akselerasi dari mobil ini bisa tembus di 8 detik saja guys. Jadi bisa cuma 8 detik mobil sebesar ini yang fokusnya untuk off-road, tapi bisa di 8 detik doang.
Ya, kami belum pernah merasakan off-road mobil ini, tapi kami pernah diundang sama GWM waktu itu di China. Kami mau ngetes untuk nanjak setinggi 45 derajat saja. Mobil ini masih capable banget. Dimiring-miringin mobilnya juga masih capable. Dan juga untuk off-road, bahkan kalau di China sana pernah kami tes, itu lebih capable dibandingkan dengan lawan-lawannya asal Amerika. Dan bahkan asal Cina juga yang harganya juga sedikit lebih terjangkau. Menurut kami ini lebih worth it bahkan. Nah, kebetulan kami sudah bersama salah satu teman kami di GWM Tomang, namanya Mas Fidel. Nah, yang memberikan kesempatan kami untuk mereview mobil ini. Jadi kita mau nanya-nanya harganya berapa dan kira-kira benefitnya apa sih kalau beli lewat GWM Tomang dari Mas Fidel terutama. Oke, Sivitis, sudah sama Mas Fidel. Halo, Kak Reza. Kenalin ini Fidel, temen gue di GWM Tomang yang ngasih kesempatan ngerasain rasa berkendara dari GWM 300, tank 300 yang kayak pertama kali ya? Iya, ini pertama kali Wih, mantap, thank you banget loh Mas. Iya, sama-sama Kak Reza. Nih, kalau mau hubungin tentang GWM, kalian bisa hubungin langsung Mas Fidel. Nomornya ada di sini dan juga Instagramnya apa Mas? Ya, Instagramnya saya itu gwm.fidel. Itu GWM.Fidel ya? Iya. Oke, GWM.Fidel, hubungin langsung di sini, tanya-tanya langsung soal GWM. Oke Mas, aku sebagai mewakilkan mau nanya-nanya. Ini sekarang harganya berapa sih? GWM ini 300? untuk estimasi price itu kita di angka 833.888. Oh, 833, 800. Iya, betul. Untuk sekarang ini ya Kak Reza ya. Ada nggak benefit kalau belinya lewat Mas Fidel? Ya, kalau untuk GWM sendiri kan kita memang nggak ada pemotongan harga ya Kak Reza. So kelas-kelas begini, Ya. diskonnya nggak dong? Ya. Gimana Mas? Kalau di sini ada benefit nggak? Jadi saya jelasin sedikit untuk bonus-bonus yang dapat dari kita GWM untuk konsumen. Itu kita dapat free maintenance 3 tahun atau 30.000 kilometer yang mana lebih dulu sampai. Dan kalau program khusus dari saya sih palingan bonus-bonusnya itu kayak aksesoris ya, karena kini mobil disiapin untuk mobil hobi Kak Reza. Benar banget, setuju. Jadi untuk off-road gitu ya? Ya, dan banyak banget aksesoris, parts-parts dari kita GWM udah menyediakan untuk model modifikasi, dan itu kita tidak merusak garansi. Oh, jadi karena ini official, Ya. resmi, merchandise spare partnya resmi dari Yes, GWM-nya. betul, dari GWM. Jadi kalau beli lewat Mas Fidel dapat apa aja tuh? Nah, Spare partnya apa? jadi aksesorisnya? nanti saya bisa share katalog aksesorisnya, dan itu saya bisa ngasih harganya lebih bersahabat lah Kak Reza. Oh, jadi dapat potongan. Yes, Potongan betul. dapat aksesorisnya dari Mas Fidel ya? Betul Kak Reza. Apa aja sih Mas aksesorisnya biasanya? Biasanya sih kita kalau untuk tank 300 ya Kak Reza ya, itu kita ada grill depan, bumper, sama masih banyak lagi sih Kak Reza. Banyak untuk banget ya. Ini partsnya. bentuknya kalau udah full aksesoris seperti ini ya. Wih, keren banget ya Mas ya. Betul. Wah, Kak kalau Reza. menurutku aku sih jadi tertarik sih. Karena memang mobil ini kan untuk hobi dan jadi pembeda dibandingkan misalnya ini tank 300-nya punya aku misalnya, Iya. atau tank 300-nya punya saya misalnya, apa, ya. Mas Fidel gitu misalnya. Ya, gitu. Jadi udah bisa beda-beda sendiri. Betul, jadi ketika keluar dari showroom itu udah bisa menandakan, wah ini mobil tank 300-nya punya Kak Reza nih. Ya. Jadi nggak akan sama Kak Nggak ketika akan sama. keluar dari showroom. Bener banget. Yes. Wah, tertarik sih. Menarik banget. Dan apalagi Mas, selain servis gratis dan apa sih pelayanan terpadunya dari GWM tuh untuk konsumen mereka, misalnya kalau udah beli lewat GWM Tomang gitu, dapat apa aja misalnya after sales-nya, servisnya? Wah, yang paling menarik nih Kak Reza untuk after sales-nya kita itu untuk konsumen GWM yang udah terima mobilnya, itu kita nge-share semua kontak dari bisnis konsultan dari saya, atasan saya SPV, sampai bahkan ke tingkat tertingginya kita. Kenapa Kak Reza? Karena untuk supaya menjaga konsumen, misalkan saya nggak bisa ngerespon dan bagian servis untuk after sales-nya itu kita bisa sampai ke atasannya. Jadi kita transparan Kak untuk kontaknya. Jadi sampai supervisornya dikasih? Sampai general manager. Sampai general manajernya dapat tingkat juga. paling atas. Jadi nggak ibaratnya transparan, dan misalnya salesnya nggak ngerti jawabannya apa, kalian bisa langsung direct ke general manager. Dari after sales, pokoknya dari bagian service, bagian marketing sampai atasan kita. Nah, itu hanya berlaku untuk pembelian di Inkscape, Igri. Jadi itu kayak dari company kita itu kan ada Igri. Nah, itu kita ada di PIM sama di Tomang untuk sekarang ini. Oh, jadi pembelian lewat Tomang atau di yang PIM. Indah? Iya. Oke. Tapi khusus kalau lewat Mas Fidel dapat aksesoris tambahan. Betul. Itu lebih menarik sih. Oke, jadi itu menarik banget ya. Jadi GWM Tank 300 ini
kalian masih coba sendiri. Kalau mau test drive sendiri datang aja ke GWM Tomang atau langsung kontak nomornya Mas Fidel di sini, Instagramnya sendiri juga. Kami bisa tag langsung, tanya langsung, test drive sendiri, buktiin omongan kami, senyaman apa SUV-nya dan juga se-capable apa untuk off-road. Kalian coba sendiri, jajal sendiri, dan nanti nego sendiri sama Mas Fidel. Oh iya Kak Reza, kita bisa test drive di rumah Kak Reza. Dan kita bisa cobain medan-medan, mungkin di rumah konsumen itu ada track-track off-road. Nanti saya bisa bawain mobil tank 300-nya ke rumah. Dengerin sendiri, Mas Fidel yang ngomong tuh. Jadi bisa kalian cobain sendiri. Gara-gara kayak gitu Mas Fidel, aku jadi pengen SPK. Wah, pas banget nih. Aduh, Kak Reza. Kita ke dalam SPK. Oke, siap Kak Reza. Tapi yaudahlah, nggak usah terlalu konten gimmick, fotonya aja kita di SPK gini. Siap Kak Reza, thank you loh. Oke Mas Fidel, thank you banget udah ngobrol-ngobrol. So Civities, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civity Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvt_indonesia dan Instagram Mas Fidel pastinya untuk tahu update-update tentang GWM terbaru dan promo-promo tentang GWM terbaru. Thank you banget udah dikasih kesempatan ini. Thank you Kak Reza. Tadi udah nemenin SPK ya. Ya, siap Kak Reza. Thank you, semoga mobilnya cepat dikirim Kak. Siap. Oke Mas, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.